kami haturkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, adrikni. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati fi fadli zil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu. Ya sahibal maqami ya Mahmud. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ibta wahdina qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang wakili, yang terhormat Bapak Wali Kota Malang atau yang hadir Pak Edi, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Malang yang hadir atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Malang, al-mukarramin para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, para sami'in sami'at, baik yang di arena ini atau dari luar, yang terhormat para pemirsa Batu TV, al-mukarramin para bapak Khotimul Wahidiyah Kabupaten Kota Malang, kecamatan-kecamatan, desa dan imam jamaah yang hadir, para bapak khususnya ibu-ibu pengamal Wahidiyah yang kami hormati,
anak-anakku remaja, dan kanak-kanak Waitiyah yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan mujahadah, berdoa bersama kepada Allah. Ya, mudah-mudahan acara mujahadah ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah SWT, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqrab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau wuthad zaman wa awani wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah manfaat yang sebesar-besarnya fid dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, bahwa akhir-akhir ini Allah memberikan satu peringatan-peringatan kepada kita dengan adanya bencana-bencana yang terus bertubi-tubi, mulai dari Lombok sampai di Sulawesi, yang kesemuanya sangat luar biasa. Ini teringat dengan daulah Allah SWT bahwa telah terjadi kerusakan di dunia, di daratan, di lautan. Dharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak timbul kerusakan fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, yang diakibatkan oleh tangan-tangan atau perilaku-perilaku manusia, hingga alam murka mengadakan suatu unjuk rasa di hadapan Allah SWT berupa bencana, gunung meletus, ya, bumi lindu, banjir dan sebagainya. Yang itu semuanya bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal alladzi amilu, yang mana oleh Allah akibat perbuatan manusia itu sebagian ditimpakan kepada manusia itu sendiri. La'allahum yarji'un, kiranya mau kembali kepada Allah SWT. Maka melihat ayat ini para hadirat, semua bencana-bencana ini sungguhnya peringatan dari Allah. Peringatan pada kita yang kita terus berlarut-larut menuruti hawa nafsu. Semua perbuatan-perbuatan kita tidak ada yang punya nilai ibadah, hanya dorongan nafsu, ingin kaya, ingin itu, ingin ini, yang semuanya tidak dilandasi niat ibadah kepada Allah, hingga semuanya termasuk kita ini hanya mengabdikan diri kita kepada diri kita sendiri,
mengabdikan diri kepada kemauan-kemauan kita. Tidak pernah mengabdikan diri pada kemauan Allah. Para hadirat yang kami hormati, keadaan masyarakat kelihatannya taat kepada Allah, kelihatannya memperjuangkan agama, memperjuangkan kebaikan, tapi sesungguhnya kita hanya memperjuangkan satu kemauan yang kita miliki. Termasuk kita sekarang ini, malam hari ini, mari kita mengadakan mujahadah ini dengan sekedar hanya kegiatan berhura-hura, ada kirab budaya dan sebagainya. Tapi kita terjebak dengan hura-hura itu hingga kita lupa kita niatkan kepada Allah. Hingga banyak besok mati orang ini kelihatan ibadahnya banyak, ternyata catatan dalam amalnya tidak ada sama sekali. Karena ketika di dunia semua perbuatannya termasuk ibadahnya tidak memiliki karena Allah. Lebih daripada itu, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, bukan karena Allah semata, karena kita ingin berhaji, dinilai orang ahli haji. Kita berjuang biar dikatakan ahli berjuang. Kita bekerja bukan ingin karena Allah, karena ingin mencari harta. Mari para hadirin, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, sebagai pejabat, mari rakyat kita harus mengabdi kepada Allah SWT. Dalam pengabdian kita kepada negara kita harus diniati mengabdi ibadah kepada Allah. Yang pejabat pun juga harus dalam mengatur, mensejahterakan umat ini. Jangan hanya sekedar tugas negara, tapi adalah perintah Allah untuk bersatu bernegara, membangun umat dan masyarakat karena Allah SWT. Jika kita mau demikian ini, insya Allah semuanya perbuatan kita akan punya nilai ibadah hingga besok di akhirat ini nanti. Catatan ibadah kita banyak. Para hadirat yang kami hormati, ilmu ini kita semua tahu. Kita ngaji di mana-mana, terutama pengal Wahidiyah. Yang kita baca, kita peringatkan hanya lillah dan billah. Lillah harus nantiasa. Perbuatannya, ingatannya, diamnya diniati karena Allah. Makan karena Allah, bukan karena lapar. Tidur karena Allah, bukan karena ngantuk. Kita bekerja karena Allah, ibadah, bukan cari uang. Kita berobat bukan karena sakit, karena perintah Allah. Dan harus kita sadari lillah billah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita hidup dihidupkan Allah. Kita bergerak digerakkan Allah. Kita tidur ditidurkan Allah. Kita diam didiamkan Allah. Kita ibadah, Allah yang menggerakkan, bukan diri kita. Barang siapa yang masih mengaku bisa bergerak sendiri, ibadah sendiri, ngalim sendiri, ampuh sendiri, orang itu adalah syirik kepada Allah. Kita yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan melainkan Allah. Di Quran lebih tegas lagi, wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Bukan lahir sendiri, bukan apa ibumu, tapi Allah khalaqakum. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kamu lakukan, makanmu, tidurmu, sholatmu, hajimu, semua itu Allah yang menggerakkan. Maka janganlah kau mengaku hidup sendiri, gerak sendiri, karena itu termasuk dosa syirik. Apalagi di saat ibadah, ibadahnya tidak semata-mata karena Allah, itu sudah syirik. Ditambah lagi mengaku bisa ibadah, itu ujub, riya, bahkan kalau perlu takabur kita. Di mana akhir ibadah kita menjadi maksiat semuanya para hadirin. Kita tidak sadar, walaupun kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya. Kita harus zikir kepada Allah.
tapi kenyataannya kita tidak pernah ingat kepada Allah. Itulah anak ilmu dan sebuah realita. Seperti saya sering mengatakan, seorang sarjana ekonomi tapi dia melarat hidupnya. Dia seorang ulama, dia tidak punya amal perbuatannya. Inilah para hadirat, bahwa ilmu dan amal jauh berbeda. Para hadirat yang kami hormati, kita pengawal Wahidiyah dituntun lillah dan billah menjadi Abdullah yang hakiki, hamba Allah. Tidak ada lain kecuali menghambakan Allah. Kita makan, perintahnya Allah. Kita tidur, perintahnya Allah. Kita bekerja, kita bersekolah, anak-anakku yang belum tidur. Kamu sekolah bukan semata mencari ilmu, tapi karena perintah Allah, ibadah. Dan kita bisa bergerak karena Allah. Tapi kenyataannya para hadirat, ini sangat sulit sekali. Karena ilmu bisa kita dengar, kita bisa membaca. Tapi kalau kita amal hidayahnya Allah, apalagi dalam kajian-kajian tasawuf, bahwa orang tidak akan bisa ingat kepada Allah kalau hatinya tidak mampu melihat Allah SWT. Karena itulah Rasulullah bersabda, wa'mal ka'annaka tarahu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Beramal ibadah bahwa kau seolah menghadap Allah. Tingkat hadirnya hati kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat. Jika tidak bisa, ya agak turun. Fa innahu yaraka, hendaknya kau merasa dilihat. Tapi kenyataan kita sulit sekali. Sekarang aja mari, dalam keadaan saya di podium, sampai mendengarkan, membahas Tuhan, tapi hati kita mungkin lupa kepada Tuhan. Mari para hadirat, yang kita sekarang membahas tentang lillah dan billah, jangan sampai hati kita lupa kepada Allah Ta'ala. Lillah dan billah kita terapkan. Itulah para hadirat. Tapi apabila orang yang telah mampu melihat Allah, sama dengan orang melihat lapangan ini, pasti dia ingat dengan lapangan itu. Kalau kita melihat lampu itu, pasti kita ingat pada lampu. Pasti. Dan ketika kita tidak melihat, kita tidak. Bila hati seorang, jika hatinya hadir menghadap pada Allah, maka pasti ingat kepada Allah. Jika ingat kepada Allah, pasti ingat kepada kekuasaan Allah. Dan jika ingat pada kekuasaan Allah, pasti ingat bahwa dirinya tidak berkuasa. Timbul suatu efek merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak kaya, tidak pandai, tidak miskin. Itu yang diakibat orang bisa melihat Allah. Tentunya melihat yang dimaksud tidak melihat bi'ainul uzun atau anir ru'si, tidak dengan mata kepala, tapi mata hati. Para hadirat yang kami hormati, dalam kajian tasawuf, jika hatinya orang itu sudah hadir di hadapan Allah, karena nur ilahiyahnya Allah, nur ilahiyahnya Allah itu memancar di seluruh alam dan makhluk, termasuk hati-hati kita. Jika hatinya bersih bagaikan kaca kemilon, jika ada sinar pasti muntabi'ati ala mir'atil qalbi, maka benda yang ada di mukanya, kaca masih akan tergambar. Begitulah jika hati itu mampu melihat Allah, mengharapkan pada Allah, hati yang bersih, maka Allah akan tergambar di hati orang itu, hingga dia melihat Allah, melihat kekuasaan Allah, dan melihat dirinya tidak punya kemampuan, hingga pasti merasa billah. Ini sebagaimana sering saya gambarkan, seorang yang telah meminum minuman yang manis, pasti lidahnya akan terasa manis, dan hatinya akan mengakui manisnya gula ini. Begitulah kita kepada Allah. Tapi ini sulit para hadirat untuk mencapai ini. Bahkan ilmu tidak mampu. Banyak orang alim justru tertutup dengan alimnya. Makin merasa alim, makin pandai, orang itu makin tertutup kepada Allah, jika dia tidak dapat hidayah Allah. Tapi apabila dia mendapat hidayah Allah, dia makin alim, dia makin merunduk, makin merasa bodoh. Sungguhnya Allah lah yang memberi ini semua. Para hadirat yang kami hormati,
Peristiwa-peristiwa ini juga pernah terjadi dialami Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa sudah mencapai martabat makamnya sangat tinggi, beliau merasa hari ini orang yang dekat Allah, yang diangkat Allah dia. Maka diperingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih dekat kepada Allah selain kamu. Dia diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan pada kamu. Nabi Isa bertanya, siapa itu? Khadir alaihissalam. Maka beliau mencari Nabi Khadir alaihissalam hingga suatu saat ketemu Nabi Khadir alaihissalam, ingin berguru. Dengan dijanjikan sesuatu, Nabi Khidir tidak boleh bicara apa-apa. Nabi Khidir, oke, akhirnya diajak sampai satu peristiwa. Nabi Khidir harus membelah perahu. Nabi Musa bertanya, mengapa kau belah perahu ini pada perahu bagus? Nah, Nabi Musa dikatakan, kamu tadi janjinya tidak boleh bertanya. Bertanya lagi. Ternyata itu perahu ini akan melewati satu daerah. Seorang penguasa, entah penguasa kerajaan, entah ya semacam garong, apabila ada perahu yang lewat dan baik akan dirampas. Maka Nabi Khidir merusak perahunya supaya dirampas. Para hadirat yang kehormati, itulah sekelumit cerita Nabi Musa. Karena beliau telah merasa tinggi di peringatan Allah, sungguhnya masih ada orang alim daripada beliau. Para hadirat yang kami hormati, begitu kita setiap hari kita bicara membahas soal lillah dan billah, soal ma'rifat kepada Allah SWT. Tapi adakah hati kita mampu hadir di hadapan Allah? Para hadirat yang hormati, tadi saya katakan hati yang bersih akan senantiasa mampu menangkap nur-nur ilahiyah yang memancar pada kita. Adapun ketidakmampuan ini sesungguhnya ada kotoran-kotoran dalam hati, yang kemudian itu disebut nafsu. Nafsu dalam arti bahasa ada sebuah kemauan. Kalau nafsu dalam arti syariat itu ada beberapa, ada nafsu baik, nafsu mutmainnah, nafsu allawamah, nafsu amarah. Itu kalau syariat. Walaupun mutmainnah, satu nafsu yang ingin ibadah. Keinginan ibadah itu menurut syariat sudah bagus. Tapi kalau dari hakikat, kalau ibadahnya hanya karena keinginan, itu masih nafsu, masih menyembah pada nafsunya. Maka dalam kajian makrifat, nafsu sama saja. Ingin baik ya jelek, apalagi ingin jelek. Yang bagus bagaimana? Bukan ingin baik, karena perintah Allah. Kalau motivasi boleh, dia ingin berbuat baik, ingin menolong orang lain. Tapi ketika mau melaksanakan, harus dirombak motivasinya, bukan karena ingin menolong, tapi karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Apa itu? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu karena niatnya. Jika diniati bagus, maka baguslah. Keinginan bagus, ya keinginan ibadah, keinginan menolong orang, keinginan datang dalam satu pengajian. Jika ketika berangkat hanya karena keinginan, itu bukan ibadah. Kita akan bersedekah, membantu saudara kita di Palu, itu keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita menyumbang, mungkin di jalan ada itu anak-anak muda mahasiswa memberi bantuan, minta bantuan untuk bencana di Palu, kita memberi 1 rupiah, 2 rupiah, keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita memberikan, jika tidak ada niat ibadah, maka itu tidak ibadah lagi. Bahkan itu nafsu belaka. Karena kasihan pada saudara kita. Dari segi akhlak bagus. Dia saudara kita sakit, kita ikut merasakan, ikut membantu dari segi akhlak. Tapi dari segi ubudiyah, dia tidak punya nilai ibadah sama sekali. Hingga walaupun nanti banyak sekali, kalau tidak diniati tidak punya nilai. Ibadah haji dengan uang yang banyak tidak punya nilai. Kalah dengan orang hanya zikir kemudian niat ibadah. Inilah prinsipnya ibadah. Para hadirat yang kami hormati, kemudian bila tadi kita tidak bisa merasa apa-apa kecuali Allah. Orang yang bisa ini karena hatinya terus melihat Allah. Hatinya bisa menangkap nurnya Allah yang memancar pada kita.
untuk membersihkan nafsu yang ada di hati kita. Artinya mampu dari motivasi sekedar ingin bagus, ingin jelek, kemudian merombak sebutan ini niati untuk ibadah kepada Allah. Nah ini merombak ini hidayahnya Allah. Karena dia tahu melihat Allah Tuhan kita yang harus disembah, bukan sekedar diyakini. Para jadot yang kami hormati, para ahli tasawuf, semua berpendapat mencapai ini sulit tanpa ada guru yang kamil mukamil. Siapa guru kamil mukamil ini? Yang hakiki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang irsyadul qalbi. Karena innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah sikap mental seorang kepada Allah. Kalau seorang hamba yang bagus, maka mentalnya atau akhlaknya senantiasa mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah, dia harus senantiasa lillah dan billah. Maka sungguhnya secara syar'i pun Rasulullah merupakan mursyid, dan secara batiniah Rasulullah adalah menuntun batiniah. Apakah bisa bahwa seseorang menuntun, prakteknya bagaimana? Dikatakan dalam tasawuf, para mursyidin ini bisa membimbing muridnya dari jarak yang sangat jauh sekali. Prakteknya ya mungkin saat kita hampir sama. Seorang memanggil temannya di muka, fulan datanglah dia. Dengan dipanggil dia datang. Ini masih lahiriah. Masih lahiriah jarak jauh. Bisa dengan surat, bisa dengan telepon hati. Kemudian lebih meningkat lagi. Kalau orang tua yang terus memikirkan anaknya, dipanggil-panggil, anaknya dijauh dirantau terasa. Ingin pulang, nggak enak, ingin pulang. Itulah praktek kemampuan jiwa berhubungan dengan yang lain. Ada lagi, lebih tinggi lagi, sudah kena ilmu. Misalkan ini di kalangan orang-orang Jawa ada istilah puter giling. Anaknya pergi pulang nggak pulang-pulang, digolekne wong tua, diputer giling, anaknya gelisah. Bisa pulang lagi, lebih kuat lagi. Ya, ini kalau di dulunya pondok-pondok namanya Asma Kurung, didongani orang itu bingung, pulang aja dia. Kalau zaman kuno banyak petani yang tawahnya ombo dipageri. Kalau ada orang maling, dia bisa keluar. Perasaannya mau bengai, tahu-tahu bangga pulang. Itu praktek rohani memanggil. Lah al-Ghaus lebih daripada itu. Hati al-Ghaus mampu memancar berhati muridnya. Yang asalnya lupa, ingat aja dia. Tahu ingat kepada Allah, ingin ibadah. Seolah-olah dari mana nggak tahu dia ada kemampuan ini. Inilah seorang mursyid yang berkemampuan mampu membimbing hatinya dan sebagainya. Bahkan orang Jawa, wong nggak seneng, tiga seneng kok gaib. Wong seneng, tiga gak seneng, wong nggak seneng, tiga seneng. Hati itu bisa dimainkan sebetulnya. Ini kajian ilmu gaib. Kalau ilmu logika ya nggak bisa orang kok begitu. Maka disiplin rohani harus dipelajari mulai disiplin rohani. Jangan disiplin rohani dipelajari dengan hukum rasional. Bingung aja. Ya ini kejadian. Kalau zaman dulu kala katanya ini yang orang sumpel ada nilai lurah tuh bitingnya ganti berubah. Bahkan kejadian yaitu di Lumajang ini pengamal. Ini banyak menyatakan pada pengamal kita ketika Endah Kemarang itu ngajeng bupati. Ini orang yang dari rumah tidak ingin nyoblos Endah. Ketika di tempat situ itu gambarnya tidak ada, yang ada hanya nama Endah dengan apa ya, Thoril Haq. Itu terjadi. Nah al-Ghaus itu jauh daripada itu, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian banyak. Bahkan yang tahu Pak polisi itu di pengadilan sering apa resume apa itu hilang, maka kadang-kadang polisi resume ditunda lagi
ditunda lagi. Sebenarnya sering hilang begitu itu, cari lagi. Cuma ini tidak diungkap. Ini mungkin Pak Presiden tahu, berarti ada hilang. Nanti diinterogasi lagi, titik handotonnya keliru lagi, itu banyak kejadian. Nah ini kalau dibukti saya tidak bisa buktikan karena itu rahasia pengadilan, saya ini jangan dikatakan. Tapi kejadian kalau Saman bisa komunikasi betul baru nanti kan tahu. Saman golei setan juga bisa kalau Saman tidak punya ilmunya. Tidak mungkin. Ilmu hilang nggak ada karena Saman tidak masuk dalam disiplin ini. Kalau masuk masih ada ilmu menghilang, ilmu berjalan di air itu banyak. Tapi yang tidak ada orang tahu karena kita bukan bagian daripada mereka. Tapi kalau mereka tunggal kita mana narkoba nggak bisa kita tahu, kita bukan bagian mereka. Tapi kalau sama-sama ahli narkoba, banyak narkoba ini dicekal muncul kanan, dicekal muncul sama aja. Hanya kita tidak bagiannya. Nah begitulah soal rohani. Ini sangat tinggi sekali. Kita awam, kita tidak bisa. Hakikatnya manusia ini dengan doanya, Rasulullah dengan doanya. Maka ketika Rasulullah ini di Taif, dilempari orang, malaikat Jibril mau marah. Rasulullah melarang jangan, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun dan sebagainya. Para hadirat yang hormati, kalau praktek ya saya sering. Saya tuh nggak pernah belajar aplikasi. Kemudian saya baru tanya, aplikasi. Gaib ya aplikasi. Di program. Saya sering berdoa, Allah masyur man amila bi hadis sholawat wahidiyah. Ya Allah, datangkan orang yang datang pada wahidiyah. Tamu saya setiap hari datang. Saya butuh orang alim, ya Allah, kalau butuh pangbai bantuan. Ini ada orang datang membantu saya. Hanya di sana. Ya Allah, Allah maksil hajati, yang paling hajat kula. Wa hajati mayakti hajati, hajate wong sing nulung kula. Hajate wong sing man roani, hajate wong sing berjumpa kula. Wa man roani, hajate wong sing ketemu kula. Orang ini belum ketemu saya. Wa hasil man zakaroni, hajate wong sing mau ingat kali kula. Wa man zakaroni, wong sing ingat kali kula. Waman masilani wong sing wasilah kula. Man masilani wong sing wasilah kula. Wasilah itu mah tolong. Pek lahir tuh gaib. Mila maaf nyuwun sewu. Niki kula nggih tahadu bi nikmah. Tiang sambatkan kula, Romo Yai itu banyak ketemu saya dalam jauh. Banyak kejadian ini yang tidak masuk akal. Ini fadlnya Allah. Jadi bisa diprogram. Ya Allah, tiang-tiang yang berjuang untuk wahidiyah, yang buka rezekinya, saya doakan. Ya Allah, wong sing masang dana bok, banyak beri rezekinya. Nah, kemudian dia masang bok, rezekinya ditambahi. Padahal kalau boleh nyebut fulan wa fulan. Dan jangan bayai ngeten iki, satu saat dia lupa. Sampai tidak ngisi dana bok sampai 1 bulan. Bapak mbak sing mati nang kuburan teko ngimpeni. Anakku, kok suwi gak tahu enek kiriman yang kuburku, apa kowe gak tahu masang dana box saiki? Diperingatkan ini. Ini ada dalam dunia gaib dan ini asing dalam dunia di luar wahidah sudah hampir tak ada. Perjuangan rohani demikian ini. Alhamdulillah banyak kejadian. Ya, ini tajub ini mah Allah nih. Orang misalkan kemarin di Palu, orang pengelola dia keadaan ambruk rumahnya. Terus nyangkut tanggalan wahidiyah, ada gambar saya dirangkul ini, dia sampai tidak mati. Padahal saudara mati semua kebrekan, dia hanya bagian kakinya aja lecet. Baru kemarin tuh dia bingung, sudah bingung sampai yang Allah lali nyanda tanggalan yang gambar saya, kemudian dirangkul dia aja diem aja. Yang sama dia satu keluarga, lainnya mati semua. Nah itulah gaib. Kalau saman digali betul insya Allah nanti akan dibukakan Allah SWT. Dan wahidah tidak bicara politik, murni hanya ngejak ibadahnya Allah. Tidak bicara golongan, tidak bicara apa-apa. Kalau ada orang minta tolong, ya baca
ya Sayyidi ya Rasul berbanyak, insya Allah ijabah. Saya tidak butuh apa-apa, tidak ada bargaining apa-apa, semata-mata anda mengajak pada Allah. Ya ini insya Allah. Tadi bini mah niki, ya yang kita bantu akidah alhamdulillah banyak jadi. Yang tidak jadi hanya kita Kediri, memang syariat lahiriah ya ada kekurangan. Mau tinggal email jadi sama Arifin, Nganjuk atau jadi ya. Nah, kemudian Lumajang jadi, ya kemudian Gus Saipul memang ada kekurangan setelah lahiriah. Dan memang pada itu tuh saya katakan Gus Saipul mungkin pada waktu itu Pak Edi ada enggak? Gus, ini nanti orang mengatakan sama enggak jadi loh. Sudah saya berikan tahu. Sama nanti dikatakan sama enggak jadi, tapi cobalah aku tak ndonga. Barangkali ijabahi. Kalau enggak ya tawakal, tapi sama ngomong nih sama enggak jadi. Ini Gus Saipul saya tak ngomong sak durunge. Langsung ada Bu Putih ada pada waktu di rumah saya. Nah, Bu Putih insyaallah. Iki lain sing ngomong, saya enggak menekan saya melibatkan orang lain saja. Ada orang ngomong sama enggak jadi nanti, tapi tetap tak dukung. Lek gelem ngamali tak dungane, mudah-mudahan aku ijabah, aku tak nyuwun nang Allah. Barangkali qadar masih qadar yang taklik yang digantungkan permohonan orang, bukan qadar yang sudah paten. Qadar ada dua, ada taklik digantungkan pada ikhtiar manusia, ada yang paten. Walaupun ikhtiar bagaimanapun tidak bisa. Nah ternyata nggak jadi. Maka ketika datang ke saya, ya sabar aja. Ini pun ya kita melangkah lagi. Udah mujadah. Mungkin kamu lebih bagus. Nah ini kira-kira gitu. Para jadwal yang dihormati, gaib itu kalau digali luar biasa. Sayang kita meniadakan gaib. Lek kepepet tok aja kita baru usaha gaib. Tapi lek rodok penak wis gak. Ya saya tadi ya begitu. Sampai maghrib, loh kok masuk angin. Saya gak penak. Kemudian saya baru saat kajat mujadah. Alhamdulillah. Begitu Pak Edi datang tadi, udah hilang Pak Edi. Sekarang sehat sekali saya. Tadi sudah sakit saya. Ya itu memang jiwa itu seperti fisik. Kena pengaruh gampang sekali. Anak angin masuk angin. Jiwa sama sekali. Sangat sensitif. Hanya kita tidak kita rasakan. Fisik kita gampang masuk angin. Tapi karena perubahannya sedikit, tidak kita rasakan. Jiwa sama, terus ada perubahan. Ada pengaruh sedikit, ada perubahan. Cuma kita tidak tidak teliti. Baru kalau sudah parah, baru kita ke rumah sakit. Jiwa sama, jiwa itu setiap saat berubah terus. Tapi kita tidak memahami. Baru kalau sudah parah, kita lagi sadar terus yang rumah sakit atau mujadah. Begitu saya. Para jadwal yang kau hormati. Ini saya analogkan ilmu-ilmu gaib itu. Begitupun soal keimanan. Dulu ada cerita, ya, ada cerita. Apabila seseorang itu mangan barang haram sekali aja, misalkan kalau dulu jam-jam kan mangan babi saidi itu artinya peteng selama 40 hari. Ada. Itu mangan babi aja. Mungkin Pak Padol pernah di Dunglo itu. Nah, pernah kamu dengar Pak Padol itu santri Dunglo Pak Adi itu. Ya, benar itu PGA-nya di Dunglo. Ini peteng karena hati-hati dengan makan haram ini. Itu orang tua dulu yang kan. Begitu kita bertingkah maksiat saidi aja. Sebetulnya sudah pengaruh jiwa kita. Angel jangan ingat tentang Allah. Coba perlu dijajal. Apa tenang? Jajal tak makan barang haram. Siti aja. Diniat jajal. Apa betul pengaruh ada? Dimakan. Diniati. Bangan haram. Apa? Getih pitik. Ada pengaruhnya. Lek sama teliti. Cuma sama nggak teliti sehingga seolah gak. Ya nyapa tuh kok angel penting. Kok sulit ingat pada Allah. Mengenut aja. Tapi sama ndak teliti ini sebabnya apa. Nah maka tafakkur sa'atan khairum min ibadati sanah. Berpikir sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun nilainya. Karena ibadah setahun bisa aja nanti ibadahnya nggak diterima malah maksiat. Kalau berpikir akan tahu kekurangan-kekurangan kita sehingga bisa memperbaiki. Maka ada peribahasa berpikir 1 detik itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena kalau siapa berpikir tahu ini aku apa sebabnya, mengapa aku ini kau gak gelem ibadah, tahu mengapa aku bodoh, oh karena tidak sinau, itulah rahasianya. Begitu tentang hati. Kalau hati bisa ditarik. Bahkan dulu itu ada
cerita dalam suatu aliran sesuatu tertentu, kalau sudah dikasih minum dia lupa. Bahkan pernah terjadi, ini hak terjadi, namanya Ki Fakhrudin dari Ambarawa, orangnya ampuh, ahli dukun, terpengaruh suatu saat ada dukun neng Klaten dodol tuyul. Ini betul, dia datang ke Klaten membayar, membeli tuyul katanya. Nah, kemudian dibeli, kemudian ada sesaji, kemudian sesaji dia dikasih mantra, begitu setelah makan ini dia sambat, imannya hilang, susah dia. Ya tahu Allahu Ahad, wong alim, dia kiai, tahu Tuhan yang berkuasa. Ning nyatane hati ingkar, menolak. Masih hidup orangnya. Kalau ingin melihat nanti saya golek nih HP ini, Anda bisa bertanya. Kejadian sekitar ya sudah lama, 10 tahun yang lalu. Kemudian saking bingung itu, ya ibadah, salat dan juga bisa. Akhirnya anak ini pernah mondok di Sempu Pokapu, rumahnya Bu Ani. Ani ini orang Sempu, pondok Sempu Pokapu, Kapu ya, Kapu. Pernah mondok di sana. Kemudian dia datang ke sana. Nah, ketemu Pak Leknya Bu Ani ini, namanya Pak Yasin. Dia cerita, imanku hilang, Pak Yasin. Loh, bias darai. Tidak. Ini hanya makanan sesaji tadi. Hilang. Akalnya terima Tuhan itu ada, tapi menolak. Tunggalnya wong iki apik, tapi gak seneng. Nah, itulah gambarnya. Saman tahu benda itu bagus, kacu itu bagus. Akal mengatakan benar, tapi hati menolak. Aku gak seneng. Ya begitulah, iman tidak karena ilmu, kafir pun juga karena ilmu. Memang Allah menutup. Dia tahu kul wallahu ahad, tapi hatinya menolak. Kita ingin lillah dan billah, tapi hatinya gak mau hilang dari ingatan kita. Itulah hidayah. Nah, supaya lebih jelas lagi saya teruskan. Kemudian Pak Yasin dikatakan, loh, saman bin nanti mondok neng kene, mudanya, yo, kelingan ya Sayyidi ya Rasulullah. Oh iya Pak Yasin, jajal pempengan, 10.000, 40 dino. Pulang diamalkan di Ambarawa, Jambu, itu nama kiai masyhur. Terutama di Ambarawa nanti Ki Fakhrudin, mesti kenal orang itu, ngomongnya Sohbil Karomah juga. Dibimbing Pak Yasin, Pak Le, Pak Anibani. 40 dino, alhamdulillah, balik nih imane. Dan jadi pengamal sampai hari ini masih hidup, bukan mati, barang mati rakyat dicek. Nah itu masih bisa dicek, ini masih hidup. Lah ceritanya mati kabeh ya, lek kok ngecek piye ya. Sekarang tak ceritani barang hidup, sehingga lah nggak percaya delok rono, tapi sangu dhewe ya. Nah, begitu sama saiki santam lillah dan bilah angel apa enggak? Kita tekan. Keadaan mau kok lillah bilah, ngomongnya pangeran kuwi lho, atine lali nang pangeran. Itu angele teng Allah ngeten iki. Lek ati belum dibuka Allah. Tapi lek harus dibuka, puwegel bang kelingane, iya. Banyak ami puwegel karo kowe tapi panggah kelingan itu. Ya gitu lah. Apa ku suwen nang karo kowe tapi gak kelingan. Begitulah kepada Allah. Lek ditutup, kelingan angel. Ngerong maca ilmu kula la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Maca, tapi atine ndak mau menolak. Nah, begitupun sebaliknya. Wes aku mah, tapi panggah dika hidayah Allah. Ada satu cerita, yaitu Kiai Cepoko Nganjuk, turun-temurun kiai semua. Dia mikir, anak muda berutang, mbah-mbahku kok kiai kabeh, aku pengen jadi bajingan sing gede. Itu ini. Tirakatnya gantung neng wit, topong lowo Israel wong Jawa. Yang dibaca nggak tahu apa amalannya, ngelowo. Ayah salat medun salat bar munggah neh dicantolin nasi kile. Sampai berapa hari? Ternyata 4 hari. Datanglah Nabi Khidir alaihissalam. Ae anak muda, kue tirakat koyok ngono kangelan sing mbok pingine apa? Sampean sinten? Aku Nabiullah Khidir. Oh. Kula pengin Mbah Nabi Khidir. Mbah-mbah kula pun kiai. Kula pengin dadi bajingan brandal sing kaluka. Oh, ya wis tak dongakne muga-mudahan kowe dadi kiai gede. Ya.
Loh, klentu niku kula njaluk dadi bajingan. Lah iya tak dongane dadi kiai, panggah ngene. Sampai ping 3. Loh, nyuwun sewu Mbah Nami Ketir, kula tirakat mboten pengen dadi kiai, pengen dadi bajingan. Ya wis muga-muga Allah ndadekne kowe kiai sing gedhe, panggah. Akhirnya dia nyadari ya wis kodarku. Betul dadi kiai gedhe. Dadi ulama besar gurune Mbah Ma'ruf. Mbah saya Kiai Cepoko. Ini termasuk Kiai Cepoko sana. Ini orang-orang besar di sana ini. Itulah kalau Allah menghendaki. Nah, bagaimana sekarang supaya Allah memberi kita taufik hidayah? Ini kalau diingat dari segi taufik hidayah. Kalau tinggi thariqah. Jalan apa yang harus kita capai? Melalui apa? Banyak thariqah dibangun. Ada mursyid. Dan sekarang pada ittifaq bainahum ya'damul murabun fi akhir zaman. Sangat langka seorang mursyid di zaman akhir. Banyak mobil tanpa supir. Banyak thariqah tidak ada mursyid yang hakiki. Ini kitab. Kemudian ulama mencari jalan. Akhirnya sepakat kalau sudah tidak ada mursyid yang kamil hakiki, maka kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hakikatul mursyid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aqrabut turuqi fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling dekat menuju Allah SWT di zaman akhir adalah istighfar. Karena manusia itu banyak dosa, terutama dosa hati bagi orang yang khos. Bagi am seperti kita ya dosa maksiat, salatnya kledor dan sebagainya. Bagi orang khos lali itu sudah dosa. Lali kepada Allah dosa. Kalau lali itu dia sudah tidak ingat pada Allah, otomatis tidak lillah dan billah. Maka istighfar. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat. Li'anha tu'radu, karena selawat itu tu'radu dihaturkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini ada umatmu yang membaca selawat, yang ingin usul kepadamu. Fayusallillahil musalli. Kemudian Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca selawat ketiganya. Ma hajatuka ya umati, apa hajatmu? Fa idza hajat dunya, Rasulullah berdoa untuk dunia. Wa idza hajatul akhirah, Rasulullah berdoa untuk akhirat. Ini ittifaq. Maka Mbah Yai Majid mengajak dengan sholawat. Maka alhamdulillah amal sholawat wahidah saat dibaca, kalau terus hatinya makin tenang, makin mudah ingat kepada Allah SWT, makin mudah lillah dan billah. Dan alhamdulillah mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan dengan serius, insya Allah bahkan hanya ya Sayyidi ya Rasulullah diijabahi ketenangan hati. Bahkan apabila ada hajat-hajat duniawiyah, apa itu penyakit, apa itu rumah tangga, apa itu ekonomi, ijabah. Maka mengapa rahasianya? Fatwa Hidayah dengan relatif pendek, pengamalnya cepat sekali. Ini saya buka. Hidayah itu paling baru, paling muda, baru sekarang 53 tahun. NU itu tahun 26, Muhammadiyah tahun 12. Ya, Syarikat Islam tahun 12. SDI tahun 8 ya, saya lupa. Muhammadiyah tahun 12. Mengapa? Karena ini menawarkan suatu menawarkan kepentingan. Jadi mau ngajak orang ini, jangan memberikan satu hanya janji-janji saja, tapi menawarkan sebuah kepentingan realita. Insya Allah ini sistem dakwah yang paling efektif. Seperti kata Pak Edi, kita harus memberikan betul-betul kepada umat apa janji Pak Edi nanti setelah jadi bupati. Itu nanti yang diharapkan. Begitu dakwah. Kita umumnya hanya menyampaikan kata orang-orang yang masih nakal. Anggap dulu Pak Yai dendeni tok warga neraka itu. Butuhku enggak itu. Apalagi kalau misalnya maafnya aja, dunia pelacuran. Kamu jangan melacur. Aku manganku bagaimana? Enggak boleh. Biar berkata itu. Maka tidak ada satu nabi pun yang tidak diberi mukjizat. Lek kowe nabi tenan aja mbok dendeni neraka. Mbok emeng swarga, butuhku saiki. Nah itu. Maka Rasul berdoa. Karena ijabahnya halan, kebutuhannya terijabahi. Insya Allah dengan cara ini mudah. Dan alhamdulillah kita semua merasakan pengalaman itu ya. Butuh apa ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya,
Maka Pak Edi dan saya, ya Saidi Pak Edi. Pak Ibu Endat atitakan, ya mau caca ya Saidi ya Rasulullah. Tariqul Haq datang saya ya Saidi. Emil Darda ya Saidi. Arifin ya Saidi. Pak Erin Blitar ya Saidi. Nah, itu alhamdulillah banyak yang jadi dan sebagainya. Nah, kita semua merasakan. Tapi kadang-kadang kita dimanja oleh Allah. Satu saat kita dicoba oleh Allah. Supaya apa? Supaya kembali. Luharal fasadu fil barri wal bahr. Telah datang kerusakan, bencana alam dari laut, dari udara, dari tanah berupa lindu, tsunami. Ini semua ada akibat kita yang melupakan kepada Allah, berpaling dari Allah. Ya. Itu ada di Quran. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kesesatan, keseretan masalah kehidupannya. Berpaling dalam arti bahasa mengo, mungkuri kepada Allah, arti bahasa. Tapi karena ini bukan hubungan kita sama manusia, berpaling tafsirnya tidak. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, meninggalkan apa yang dituntunkan Rasulullah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah tafsir an-dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ini bagi masyarakat apa? Bagi orang khas lupa itu sudah a'rada an dzikri, berpaling dari Tuhan. Yang asalnya ingat Allah menjadi ingat yang lain. Asal melihat Allah, hadir hatinya pada Allah, hadir yang lain. Ini a'rad. A'rad an dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ingat hati, ya ingat hati. Ingat fi'liyah, ya dia ibadah. Ingat ada ingat qauliyah, ya dia zikir Allah Allah Allah. Niki ingat aqwaliyah atau qauliyah. Ingat kolbiah, hatinya terus zikir siri, ya. Bahkan zikir kolbi. Ingat af'aliyah, dia ibadah pada Allah, dia sholat, dia mujahadah. Ingat ada tiga. Ingat af'aliyah, ingat kolbiah, ingat akwaliyah. Yang bagus tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya di lahiriah melakukan ibadah. Lesannya juga berzikir, bahkan membaca tadarus mujahadah, ya. Hatinya juga ingat. Barang siapa yang betul-betul melakukan tiga ini akan dibukakan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'allahu, Allah akan menjadikan dia makhraja, terbebas dari kesulitan-kesulitan baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki. Rezeki itu pemberian, bukan hanya uang aja juga. Kita kalau rezeki konotasinya makan, minum, pakaian. Rezeki itu semua anugerah dari Allah, itu rezeki. Rezeki ilmu, rezeki ketentraman, rezeki kekayaan, rezeki jabatan seperti ini, rezeki semua. Karena rezeki itu pepaling dari Allah. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dapat disangka-sangka. Maka apabila betul-betul insyaallah, kadang-kadang kita mau seperti gagal, ternyata Allah memberikan jalan itu min haitsu la yahtasib. Para hadirin yang hormati, jadi mujahadah itu konteksnya sangat luas sekali. Dari kita ingat lillah dan billah, itu akan terbuka semuanya. Karena orang lillah dan billah itu hatinya senantiasa takwa kepada Allah. Ini dipandang dari segi agama. Kalau dipandang dari segi orang ahli tenaga dalam, dia terus meditasi. Kata Deddy Corbuzier, dia orang meditasi, konsentrasi.
Dan arahnya bukan kepada Allah. Kadang-kadang alamnya pada alam. Hipnotis misalkan, konsentrasi. Arahnya kepada benda, tanah, pohon yang besar, bahkan kepada matahari, ya, pada kekuatan gaib yang lain. Kayu Corbusier itu kalau meditasi untuk mencapai kemampuan spiritual itu 7 jam dia meditasi. Cuma saya belum jelas apakah dia dalam keadaan duduk, ya, dan dia menonton tanpa baca, hanya meditasi. Kalau orang yang lillah billah melatih, itu meditasi terus-terusan karena meditasi konsentrasi. Orang yang ingat Allah berarti orang konsentrasi. Apalagi kan lillah dan billah. Maka Mbah Yai menganjurkan sering istighraq. Ambil disedot napasnya. Pada saat titik paling kulminasi tertinggi, daya ingat kepada Allah, disuruhlah jatuhkan sebuah permohonan kepada Allah. Itulah makom ijabah. Dengan penuh perasaan zalim, nelongso, butuh pertolongan Allah, kita konsentrasi ingat pada Allah. Ya Allah, seorang yang zalim, saya ini terus merintih. Saat pada titik kulminasi tertinggi, ingat kita pada Allah, sehingga gravitasi nafsu kita hilang. Yang ada gravitasi ketuhanan. Disitulah kamu mohon, terbukalah ijabah. Ada dawuh, iqbalu Allah bisiddati dzulli wal inkisar. Menghadap kepada Allah dengan bisiddati dzulli wal inkisar, dengan merasa yang sangat sekali hina, nelongso, hina di hadapan Allah, nelongso, ya Allah, kalau nelongso, kalau yang lemah, dengan syiddah, sungguh, ma'atabarri anil kuwah, dengan perasaan yang tidak merasa punya kemampuan, bahkan billah aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Itulah asli sebuah kesuksesan lahiriah dan batinnya, dunia dan akhirat ijabah. Apalagi diniati istighraq, dipasani, dilei, megek ambekan, sama ampuh dari dukun nanti otomatis. Gampang kan dari dukun ini? Gak angel lah, niki dilakoni. Insyaallah niki mboten kalih buyut estu niki. Kula ingin namanya kok ya Allah, kula butuh tiang tang mentekak dengan kula ben teko kabeh. Guru pengamal, kula tak kene Malaysia, enggak ana ndonga ya Allah. Fafiru ilallah, kula sawang Malaysia. Berkembang Malaysia alhamdulillah. Sekarang tinggal saya bentuk di Malaysia. Brunei ya lama hanya fafiru ilallah, fafiru. Kula bayangne wong Brunei, Rinio ya selok diawe mawon. Alhamdulillah dah berkembang. Banyak di Brunei, di Hong Kong, di Makau, di sana alhamdulillah banyak. Dan banyak peristiwa rohani dan sebagainya. Nah, kita gaib. Mari kita gali. Tuhan itu gaib. Kita tidak pernah menyerahkan persoalan kita pada Allah, pada ikhtiar kita. Maka Allah juga cuci tangan kepada kita. Dicapat digegam, la tasbir nafsaka wa yudbiru alaika. Kau jangan mengatur dirimu, Tuhan sedang mengatur kamu. Lek wongi diatur Tuhan pola koyok mayat didusi pola, ya ditinggal kalau sing ngedusi. Mayat itu lah didusi gak oleh pola semeneng ae. Didusi kalau lek wong Jawa Pak Mudin, didusi tangi tinggal melayu tiang. Begitu kita sedang ditata oleh Allah SWT. Janganlah kamu menata dirimu. Tawakal. La tasbir nafsaka, ojo noto dirimu. Wa huwa Allah yudbiru alaika, sedang menata kamu. Kalau Allah sedang menata, kau masuk ikut campur, Allah menolak kamu dan diserahkan persoalan dirimu kepada nafsumu sendiri. Ini kajian tasawuf. Maka pasrah itu dalam kajian tasawuf itu ukurannya seperti mayat didusi, tidak boleh pola, tidak boleh punya kehendak. Serahkan sing ngedusi. Kalau kita doa, serahkan pada Allah. Maka ada satu kajian, aku mau dongo, pasrah ada Allah, itu cukup. Pernah saya ketemu orang ini alim, dia pernah mondok bakar, pernah di PGA,
pernah di NU, pernah di Muhammadiyah, yang terakhir di Syiah, pernah di Darul Hadis. Saudara saya sendiri datang pada saya, dia cerita. Saya tanya, saya kagum semua kajian Islam Saman, bahkan kajian Katolik. Saya tanya sederhana, sesungguhnya apa sih sang mencari itu? Dan kamu dapat apa? Kamu mencari apa? Di NU, di Muhammadiyah, ya, di Syiah, di Hadis. Dan kenyataan kamu tidak dapat apa? Dapat cerita. Memang cerita kitab luar biasa. Quran hafal sak tafsire. Hadis apal. Mustalah hadisnya. Jadi kowe ora cerita iki aku yang ngono. Lah kesel aku mau ceritane ngene iki aku. Ndak ada gunanya kowe cerita semalam suntuk. Jam kan jam 4 pagi saya. Mek ngono ta mau ceritane tok aku ya kesel mek ngantuk. Dan kowe yang oleh mau cerita ini. Tadi saya mengatakan Pak Tirjo, sekolah sarjana ekonomi gak nyekel duit, percuma. Kowe ngaji bapakmu di mana? Gak lah apa. Oh iya Mas, benar sampean. Nah itu. Kemudian, apa kamu mencari iman yang tinggi? Kan hanya cerita. Wah ada iman, syekh ini. Nah ya cerita tok. Enek wong kaya gudang garam, tapi kowe gak ngantongi duit aku yang. Inilah kita banyak terjebak dengan ilmu. Sebenarnya kita lupa dengan tujuan kita yang asli. Ini banyak orang ini. Ada lagi datang sama mondok di Tebuireng, di NU, ya, di Darul Hadis terakhir, tidak di Syiah. Tanya dengan bawa kitab besar. Saya tanya lagi, saman golek apa? Lang-lang buana dalam semua aliran, kitab-kitab pelajari semua. Lihat di komik kitab, subhanallah, luar biasa apale, lesane enteng. Kemudian dia mengatakan lebih tinggi ini. Saya ingin ketemu orang yang oleh Allah diberi tugas untuk memimpin umat yang betul-betul ditugaskan oleh Allah. Itu yang wah kira tok dhuwur kalau yang tadi mek bingung tok. Saya tanya, kowe gelek apa? Mek bingung tok. Itu lebih rendah. Ini tinggi lagi. Saya di sana di ini. Bahkan dia tim. Saya ingin mencari orang yang ditugaskan oleh Allah. Wah, kamu lebih idealis, lebih tinggi. Tapi sayang, saman salah jalan. Nah, saya gimana? Kamu cari orang yang ditugaskan. Katakannya Pak Bupati. Golek orang yang ditugasi Pak Bupati. Tanya nyanggone penggone Cina sak Malang, ya nggak ketemu. Tanya saja kepada nenggone Pemda, Pak, sapa sing diutus yang di sini mana ini? Ndau. Iya mesti ketemu, ya Pak Kaup tadi ya. Lah mubeng-mubeng nggak ketemu. Kalau kamu ingin ketemu orang yang dicari, ya yang ditugaskan Allah, ya jangan tanya pada kiai, jangan tanya pada siapa. Tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kleru, saya baca kitab juga gak bisa nunjuknya. Itu hanya nunjuknya indikasi. Tapi indikasi itu bukan yang kau cari. Itu hanya indikasi, tanda-tanda saja. Dan tanda-tanda itu tidak bisa menunjukkan kamu. Kamu munajatlah kepada Allah. Dan jangan berhenti sampai Allah memberi petunjuk pada kamu. Ini ada lagi Profesor Dr. Ihsanuddin. Nah, ini Pak Tejo pernah melihat saya ketemu dia. Dia juga alim, guru UI, yang alim, ahli toreko. Kemudian dia menyampaikan kepada saya ingin mendekat kepada Allah. Ya, saya persiapanmu apa? Saya membaca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tauhid, ini dan sebagainya dengan buku-buku ini. Saya jawab lagi, konyol lagi sama nih. Itu semua tidak ada gunanya, bukumu, kitabmu, sarjanamu, profesor, doktor gak kangge Pak Ihsan. Tuhan tidak butuh itu semua. Kalau kamu bagi, ini pernah terjadi pada Abi Hasan Asyadzili dengan muridnya. Ingin dekat pada Allah, sowan kepada Abi Hasan Asyadzili. Ditanya, kamu udah apa? Saya dibawa dengan keilmuan saya guru besar di Al-Azhar. Dijawab oleh Abu Hasan Asyadzili, wallahi radda, kau tertolak.
Karena Tuhan tidak butuh dengan kengalimanmu. Tuhan tidak butuh dengan persiapanmu. Apa yang dibutuhkan? Yaitu rasa butuh kepada Allah itu. Dan kau mau menangis kepada Allah. Ya Allah, aku orang yang zalim, aku orang yang bodoh, aku orang yang ahli maksiat, aku ampuni dosaku. Tunjukkanlah aku jalan kepadamu, akan sampai kamu. Nah, kamu ngalimmu, bagaimana? Kamu kepada gudang garam pamer mercy, ditertawakan, tidak ada gunanya. Baru itu. Yang umumnya begitu nangis. Mari menghadap pada Allah bisiddati dzulli wal ingkisar. Kalau perlu bacaan kita itu juga menghalangi kita. Bangga dengan mujadah kita. Saya mujadah sekian ribu, membanggakan mujadah kita. Itu hanya ngelakukan perintah. Mujadah kita, doa kita tidak bisa memaksa Tuhan. Itulah billah. Mari para pengalaman itu ya, ditirakati. Dan wakidah itu belajar spiritual. Kalau belajar silat, ban putih, apa? Ban hijau, terus ban wungu, ya, terus ban merah, terus ban hitam. Ban kuitus dan 1 dan 2 dan lain-lain, ya. Begitu diwakiti ya. Maca ya Sayyidi Rasulullah. Apa juga begitu? Dan sudah hasil jai. Itu hanya sebagian kecil. Tujuannya bukan itu, taqarruban ilallah. Nah, itu di tahapan-tahapan. Ya, ditingkatkan, terus dievaluasi. Apakah hati saya sudah ingat kepada Allah? Ini kalau soal bila-bila. Kalau soal katakanlah kita mohon diberi kemampuan sebentar, aku diparingi kemampuan sebentar, doa aku si jabah bedurung. Untuk loro ya jajal hitungane enakne mari ora dan sebagainya. Misalkan dijajal. Anakku tak dongakne dan sebagainya. Kuwi tanggaku, anakku ape lebu polisi tak dongakne klebu ora misalkan itu. Ya dijajal. Ya oh, belum ya. Berarti kita tidak ada peningkatan. Mek gerudak-geruduk dadi pengawal wahidiyah, mek kaya wayang loreh ngebek-ngebeki lapangan. Mari kita evaluasi. Kita ada tujuan, ada tahapan. Jangan seperti kita kampanye geruduk-geruduk gak ada tujuannya ya. Nah, mari kita ada tujuan mendekat pada Allah. Hati kita, iman kita meningkat. Ibadah kita meningkat. Indikasinya apa? Allah akan ijabah kepada apa? Kama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa akan dikeluarkan dari semua kesulitan. Mau kesulitan terus, ya mungkin satu segi Allah meningkatkan bin mempeng. Karena apa? Allah itu kalau ingin mengangkat hambanya diberi cobaan. Di cobaan dia mempeng. Karena ketika ada cobaan evaluasi, oh ini Allah mempeng. Tapi secara umum jika takwa pasti akan meningkat. Karena janji Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia akan lepas dari kesulitannya. Kesulitan ekonomi, kesulitan apapun akan dilepaskan. Dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini umum. Adapun ada kejadian kita dicoba itu peningkatan aja. Karena didawuhkan di Hikam wurudul faqati ayatul muridi. Tekane cobaan, kerupekan, kesusahan hari rayane seorang murid. Seorang muridun yang ingin dekat kepada Allah. Orang yang ingin teng thariqah, ingin dekat pada Allah. Ketika dicoba, alhamdulillah. Ini hari raya ini. Karena dengan dicoba langsung dia nangis mempengenyang Allah. Mengapa? Secara adat manusia itu gak dikai kesulitan, gak gelem bertp-tp yang Allah. Maka kalau dicoba, alhamdulillah. Ayatul murid, urudul faqati, tekane rasa susah. Entah dicoba ekonominya, entah dicoba penyakit gak mari-mari. Itu hari raya. Malah gelem mempeng. Kalau sudah mempeng, Allah terus memberikan pemberian-pemberiannya. Bagi orang arifin hari raya. Bahkan Mbak Yang dawuh para sahabat ini, jika 1 minggu tidak ada cobaan, nangis, ya Allah, adakah panjenengan sudah tidak cinta pada saya? Mengapa Allah tidak memberikan cobaan aku hingga aku lupa kepada Allah? Ini orang-orang khos. Kalau kita coba susah, kalau mereka nangis. Tapi sisi lain susah kita harus susah, tapi kita harus syukur karena dengan ini kita akan terus tobat dan meningkat kepada Allah.
Kembali pada pokok kesadaran. Mengapa lillah bila itu enggak? Ini yang perlu dievaluasi. Mari kita terus evaluasi. Nangis kepada Allah. Mumpung. Dikurangi tidur. Kalau perlu puasa. Banyak orang sekarang kolesterol, lemu. Ini karena tidak mau riado. Saya katakan sudah tirakat jai panggah kuru. Lah enak. Gak mangan panggah lemu ya rasa nyambut gaya dia. Lah, gak nyambut gaya panggah sugih ya enak no, gak nyambut gaya. Ora mangan kok panggah lemu. Enak lah kuwi. Enak gak mangan. Jajal gak mangan 3 dina atau putih ya mesti guru ya. Nah, tuh, ini kurang tenanan. Aku wis mujadah, gak kasil, kurang tenanan. Nah, coba saya itu punya sapi. Gua mau takon poso ra gelem no sapi, tak cencangnya teko gak tak pakan. Betul gak? Kuru dhewe. Nah, lek wong apa mungkin teko dicencang gak dikek makan gak mungkin. Nah, inilah maka yang bisa diri kita masing-masing. Ini saya dorong supaya kan meningkat. Lewis nanti diberi saman kelebihan spiritual. Cilike dipang ijabah donga sampean. Saman nyari wakidiyah nek wong susah. No. Dipang ijabah. Pernah terjadi kejadian. Di Bantar ketika tahun sekitar ya 30-40 tahun yang lalu. Wakidah masih baru. Wakidah masih belum diterima oleh masyarakat. Masih meragukan. Ulama belum bisa menerima semuanya. Kemudian ada tim, kayak sebutnya kesebelasan spiritual. Tirakat dan bengi. Sampai subuh. Cuma ada orang namanya Yasin tukang becak. Sakit yang lakoni ilmu kejawen. Ya, hampir mati. Sudah dilurupi. Nah ini diparani. Sin, kowe lara, wis kanca wahidah mujadahi kowe, gak njaluk opah. Gak njaluk wedang, aku lek perlu nggawa wedang dhewe ka omah. Ning lek mari kowe program dari pengamal Wahidiyah. Nih Pak dijuduli sama ya. Wis ya wis. Dimujati setiap hari, teman-teman 40 hari. Alhamdulillah ijabah. Terus jadi pengamal Wahidiyah. Anaknya jenenge Frankie Onassis, luar biasa. Kemudian ditegur orang-orang yang belum menerima. Loh, kowe wong ngamale Wahidiyah sin saiki. Kanca-kanca ulama kene go ngamalne. Lah aku lorong ini ya gak enek kiai sing tambani aku jawabe ngoten. Ora enek ngene sin kowe lara, tak golek obat ora enek. Ndongakne aku ya ora. Wong Wahidiyah sing teko nang nggonku mujadahi aku. Aku ditari, kowe tak mujadahi, gak njaluk opah, gak njaluk wedang. Nek lek mari kowe gelem ngamale dan ikut berjuang. Mek ngedip tok gak jangan diujadahi. 40 hari bahkan lebih ijabah. Kalau sama nanti begitu, insya Allah nyari wajah gampang. Ana wong nyambut gawe, ngutang akeh. Ngamalne, dongane. Nah itu insya Allah niki. Lah melalui ini. Son ngampel mbiyen yang ngene iki, masuk yang Indonesia Mojopahit jek Buddha Katolik. Kemudian piye? Son ngampel golek nang cah angon pedus sapi. Ditekok ile wis mangan. Dereng Pak Kaji. Ya wis golek godang, gedang pejati, loro tutupen. Kowe merem lho tapi merem, yo tak donganane. Wis bukaan, ada makanan. Dijak mangan. Begitu sabari, akhirnya orang anak-anak ini cerita yang bapak-bapake. Terus kesengsem karo ilmune iso nampel, terus ngamalne. Lah, kira-kira identik ini lek sampean gelem ngamalne insyaallah. Maka Wahidiyah mesti pistia mistik yang banyak. Pistia mistik. Ada di Malaysia juga begitu. Dia punya penyakit bertahun-tahun tidak mari. Nah, kemudian Pak Sukir sana coba ajak mujadah. Terus ngepel, ya ini ada Bapak semacam kepala polsek bersini ini istrinya sakit, stroke sudah tahunan. Dan dia sanggup mengamal nih. Ya wis jangan ngamalnya aja. Terus dipimpin Pak Sukir. Alhamdulillah setelah 1 minggu ketampak. Selama 40 hari terus dipari ijabah sembuh. Nah, sekarang berkembang di sana. Nah, inilah lek sampean gak duwe ditingkatkan. Aja. Lek perlu disedot, ya Allah, paling dekane wong sing ngamali Wahidiyah, nggih teko. Wong bodho teko yang sampean, aku nyeluk tulung sampean. Rasa teko. Karek lembaran. Lek pun ngoten sampean dongane.
Ki lakon ya Saidi lakon ono tirakati. Hingga wong kuwi upama gung diparing mandi, ya kemanten sampean niki sing iso makan. Lek gelem ngene iki insyaallah nanti kerutuk pengamal, ya. Ora usah nggih duit-duitan. Mandi niki karo duit tadi. Mandi ini karo duit. Ya, ada satu agama lain kasih duit, entek berasnya ya balik lagi. Nah, itu. Ini asli dari Tuhan. Maka semua nabi diberi kekuatan rohani, mukjizat bahasanya. Dan tidak ada, maaf, tokoh-tokoh spiritual tinggi mesti nggak iki. Apa itu Nabi Isa, itu Nabi Musa, apa Nabi Siddhartha Gautama, apa itu nah, siapapun tokoh-tokoh itu gak bisa dengan uang. Nabi semua dimodali dengan gaib. Hanya Nabi Sulaiman. Tapi ya tetap diberi gaib. Mari kekuatan batinnya ini kita gunakan. Di samping untuk kita mohon kepada Allah. Dibuka hati kita, anak-anak kita. Lepas tenanan, anak-anak kita toto nanti. Didongakne yang Allah. Ya Allah anakku loh panjangan sangat sadar tentang Allah. Sadar tentang wong tuane. Rezekine jembar dan sebagainya. Aman dan sebagainya. Tunggu. Ad-du'a silahul mukmin. Donga ini senjatane wong Islam. Kalau digunakan betul, tapi ya perlu diungkal, dilatih. Inilah kembali pada doa untuk hati. Untuk menjerikan hati ini ada sholawat. Karena sholawat ini dibaca diaturkan dengan Nabi. Ya Muhammad, ada umatmu yang sedang membaca sholawat kepadamu. Ini malaikat mengaturkan. Rasulullah, ya ma hajatuka ya ummati. Hajatmu apa sih? Fa'idha bab dunia, Rasulullah berdoa bab dunia. Ya. Fa'idha akhir yang lain, ya Allah mendoakan. Fa'idha itu babul iman bal ma'rifat, maka Rasulullah akan mendoakan kita dengan nadrohnya dan irsyadnya dia, hati kita tertantang. Prakteknya ya mudah ingat aja. Kok sama diparahkan di Nabi yang nggak terasa, ya 1-2 yang sampai bisa ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa umum kita terasa aja. Tahu enteng, pengen mujadah, mudah lihat bila terasa. Kita hanya ngikuti aja. Maka saya itu sering, ya dari istri saya itu banyak kayak robot saya itu. Kalau ngono gak situ, ini gak situ. Jadi tahu-tahu muncul satu feeling dan perasaan aja saya itu. Kadang ngomong nggak pernah berhenti, ya. Saya itu ngomong ngotnya terus. Itu tadi nggak direp, nggak mandek pak di saya itu. Terus aja. Semalam suntuk buat saya itu aja. Karena nggak berpikir pidato ini saya nggak persiapan. Ya kontak aja. Jadi ini. Nah kalau zaman ini nanti sudah, maka sistem yang tinggi ada feeling. Nanti banyak yang ahli manajemen yang tertinggi adalah feeling. Kalau orang gut feeling sudah meninggalkan kajian ilmiah, baru dikontrol dengan ilmu manajemen. Feeling yang tertinggi. Ya, ini kandure iki ada lagi, bukan feeling ini namanya. Warid. Warid minallah yang yuradu atau ala qalbi yang diturunkan Allah nih. Sandure warid ana neh wahyu. Wahyu hadis. Maka wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada nafsu, hawa nafsu dalam Nabi, semuanya adalah wahyu yang yuha diturunkan. Nabi berkata jangan menyuruh, itu tidak ada karena kehendak, karena wahyu yang yuradu. Sandurina iki hadis qudsi, wahyu, tapi hadis qudsi redaksinya tidak ada, isinya sudah ada. Sandur lagi wahyu Al-Quran, saat redaksinya, saat isinya sudah turun dari langit. Bisa melalui Jibril, bisa melalui mimpi. Nah ini tingkatan. Kita dapat tapi namanya bukan wahyu. Nah, paling dek feeling. Nah, feeling tingkat-tingkat lagi. Tergantung tingkat keilmuan dan spiritual orang itu. Nanti kalau saat pengalaman, ini feelingnya kuat nanti bisa merasakan. Insya Allah kalau kajian manajemen yang tinggi, feeling. Kalau belum feeling itu masih akal. Akal tertipu oleh akal. Feeling pun jaga tertipu. Karena feeling dipengaruhi karep. Banyak sekali karep itu mempengaruhi feeling, sehingga kontaminasi feeling itu. Seperti kita istikharah. Istikharah dipengaruhi oleh feeling, oleh karep, maka hasilnya tidak murni. Karena itu jika ada orang yang sengketa 2, istikharah harus di luar 2 orang sengketa.
Karena itu akan terpengaruh, kepentingannya terpengaruh. Ini di dalam Wahidiyah diajarkan. Kalau ada masalah, ini yang istikharah pihak ketiga yang tidak kontaminasi dengan kepentingan. Karena hati sensitif sekali. Ada pegel titik, habisnya berubah. Senang berubah, harus betul nol. Nah, itulah maka sulitnya hati itu sangat sensitif dengan pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk pengaruh perasaan senang, perasaan ingin, ya, benci, itu banyak mempengaruhi dalam hati kita. Karena itulah kita mohon diberi taufik hidayah oleh Allah. Caranya gimana? Yaitu kita turunan dengan membaca Wahidiyah, menangis. Lagi piye caranya maca? Yaitu satu, menghadap pada Rasulullah, merasa membutuhkan pertolongan Allah dan Rasul, merasa hina, membutuhkan, nelongso, syukur sampai menangis, lillah dan bil. Dan saat ini monggo kita terapkan. Monggo saat ini noto ati dewi-dewi wis jam 11 kita coba mengingat dosa-dosa kita. Antara ingat dosanya, dosa lahir, dosa batin, dosa keluarganya, dosa bapak ibunya, dosa-dosa mbah-mbahnya, dosa para pemimpin mulai RT, RW, Pak Lurah, camat sampai presiden, hitungannya kabeh. Di ngapura dosane terus diberi taufik hidayahnya. Syukur sampai tingkat muncul sebagai feeling dia sesuai dengan ukuran mereka. Mari kita doakan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan ada yang tidak merasa membutuhkan pertolongan Allah. Jangan ada yang tidak merasa dosa. Dan ingatlah ibu bapak kita, mbah kita yang di kuburan. Mungkin beliau masih dalam keadaan disiksa Allah SWT. Sementara kita di dunia sehat, kecukupan, tapi orang tua kita mungkin menderita. Mari kita ikut merasakan mereka. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa qiyam. Allahumma ya wahid ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa qiyam. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi ya qiyudati. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bi'ak andurikona bilujjati baril wahdah hatta la nara la nasma wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, para pemirsa TV Samiin, bagi panjenengan yang belum kenal doa salat Wahidiyah, supaya baca sholawat apa saja dari rumah masing-masing. Apa sholawat nariyah, apa sholawat munjiat, apa sholawat badawi, apa sholawat Ibrahimiyah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad aja. Kalau itu tidak bisa,
mungkin kebetulan panjenengan dari agama lain, cukup baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah bersama kami. Jika Anda dari agama lain, bayangkanlah Nabi Anda. Kalau umat Islam, bayangkan pada Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Anda dari agama lain, supaya membayangkan sowan kepada Nabi Anda dengan baca ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan mengungkap perasaan yang sungguh nelongso, insya Allah Anda nanti akan mendapat merasakan ya syafi'al khalqi salat wassalam alaika nurul khalqiha wa aslahu wa ruhahu wa qallalamtu abadawa wa laysa li ya sayyidi wa in tarudda kuntu syahsun ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qazalamtu wa laysa li ya sayyidi wa in tarudda kuntu syahsun ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu wa qallalamtu abad wa laysa li ya sayyidi siwa wa in tarudda kuntu syahsun ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi. Mari kita sowan ghadul zaman, yaitu rajanya wali hadal zaman. Setiap wafat ganti ila yaumil kiamah. Dari mulai Sayyidina Hasan terus turun temurun terus mati ganti sampai Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh An-Naqsyabandi, Imam Ghazali, kemudian Syekh Abi Abbas Al-Mursi, Ibnu Ilah Asy-Syakandari. Bahkan di Indonesia juga pernah masyhur Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Buyute Ma'ruf Amin ini pernah masyhur sebagai Sultan Aulia pada zamannya, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani yang beliau wafat di Bakek. Dia seorang ulama dan masyhur seorang waliullah, bahkan mencapai martabat makom Sultanul Aulia fi zamanihi, dan mati ganti terus sampai ila yaumil qiyamah. Nah, kita mohon pada akhir zaman disuankan kepada Rasulullah. Beliaulah naibur Rasul secara batiniah. Beliau batinnya ternyata hubungan dengan Rasulullah. Kalau kita hubungan pada beliau akan ditolong. Ya, qalbul arif hadratullah. Hatinya seorang arif billah itu hadrahnya Allah. Faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaim. Barang siapa mendekat kepadanya dengan pendekatan yang sesuai dan kedudukannya, futihat lahu abwabul qadr, maka dia akan dibuka hadrahnya Allah, terbukalah. Seperti kita datang pada Pak Edi dan Pak Wakil Bupati. Jika kita datang bukan pribadinya sebagai wakil bupati, maka kita akan dapat manfaat daripada kedudukannya. Tapi kalau hanya ketemu biasa, ya manusia biasa. Begitu pada para arifin adalah Sultan Aulia. Jika pendekatan kita sebagai Sultan Aulia dan kita mohon pertolongannya, insya Allah bidu'aihi akan ditolong. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyid binazrah musilatin ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyid musilatin hadrat ya ayyuhal ghaus salamullah
alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma Bollat ilati fi baldati khudbi ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma salam bollat ilati fi khudbi ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma ظلت إلتي في بلد خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي. Mari kita minta ampun pada Allah dosa kita sak gunung, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita, dosa tetangga kita, dosa umat masyarakat, dosa bangsa Indonesia, dosanya orang-orang yang kena tsunami supaya diampuni dan diterima dengan husnul khotimah barangkali. Dosa bapak ibu sampai nang kuburan sampai delok disiksa malaikat warahmat. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana ufir ya sirif qarrib alif bainana ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabb ya Rabbana ufir ya sirif tawad قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل على محمد الشفيع والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب يا ربنا اغفر قرب ألف. Mari kita doakan negara kita barokah, bumi ini barokah, langit ini barokah, pemerintah ini barokah, pemimpin barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil badaya wa fi hadhil mujad. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Mari diam istighraq. Nah, istilah kadul kabusir meditasi. Hanya ingat kepada Allah. Tidak ada yang wujud kosong gung lewang-lewung. Allah semata, dirinya tidak ada. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita doakan. Kita membaca fafiru, kita tujukan jiwa kita, jiwa umat masyarakat
Kita bayangkan mereka dikuasai nafsunya, terbakar. Marilah panggil, kita lari kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsiyadat zaman wa awani wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal wa bi jahi sayyidina Muhammad wa bi barakati ghawsiyadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal wa bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati ghawsiyadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'thir. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'thir. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'thir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati. Wafirru ila Allah. 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 Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana. Wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana. Wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan diijabah oleh Allah. Anna inna dzanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, maka ijabah. Akhirnya demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah. Wa min ghawsadat zaman an-nadrul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara yang mulia pada malam hari ini kita akhiri bersama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Wa qul
zahaqal batil innal batila kana zahuqa menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa kembali menghadap ke arah semula. Al-Fatihah. Ya syafi'an khalqi salatu wa salam alaika ral khalqiha diyal anam wa aslahu wa ruhahu Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal wangzur ilai ya sayyidi binandarati musilatin lil hadratil aliyati ya ayyuhal ghawthu
nillahi wangdur ilai ya sayyidi binadaratim musilatil lil hadaratil aliyati ya ayyuhal ghauthu salamullahi alaika nillahi wangzur ilai ya sayyidi binadaratim musilatil lil hadaratil aliyati. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selesailah acara pada malam hari ini. Sebagai penata acara, segala